Bojengan. Kembali bersama dalam rese renungan sederhana. Judul rese kita saat ini adalah Tuhan yang menolong. Melalui perenungan firman Tuhan dari 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 5 sampai dengan 14 yang demikian. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang terkasih, lepra termasuk penyakit yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium leprae. Sebelum ditemukan obatnya yaitu multidrug therapy atau MDT, lepra merupakan penyakit yang mengerikan karena selain mudah menular, juga menimbulkan cacat jasmani bagi penderitanya. Oleh karenanya, penderita lepra pada zaman dulu dikucilkan dari pergaulan masyarakat, bahkan disebut najis. Maka tidak mengherankan betapa bingungnya Naaman, seorang panglima perang, seorang pahlawan tentara yang juga menderita lepra. Ia dari Aram. Akhirnya ia mendapat solusi dari seorang anak perempuan dari negeri Israel yang adalah pelayan istri Naaman. Mari kita lihat. Naaman membawa persembahan 10 talenta perak dan 6.000 sikal emas dan 10 potong pakaian. Nilainya kira-kira $700.000. Jika dirupiahkan saat ini dolar itu 13 ribuan, maka nilai persembahan Naaman adalah 9.100.000.000 rupiah. Suatu jumlah yang sangat besar menjadi simbol besarnya pengharapan Naaman untuk sembuh dari lepra. Raja Yoram di Israel kebingungan dan putus asa ketika menerima surat dari Raja Aram, sampai-sampai ia mengoyakkan pakaiannya. Maka berkatalah Elisa pada ayat 8, "Mengapa engkau mengoyakkan pakaianmu? Biarlah ia datang kepadaku, supaya ia tahu bahwa ada seorang nabi di Israel."
Ayat ini menarik untuk kita dalami, saudara. Apa maksud Elisa dengan perkataannya itu? Apakah ia mencari kehormatan diri sendiri? Supaya Naaman tahu bahwa ada seorang nabi di Israel? Seolah ingin menyatakan betapa pentingnya kehadiran nabi di Israel. Ia hendak menyembuhkan Naaman bukan karena keresahan Raja Yoram ataupun rasa tanggung jawab sebagai warga negara Israel. Apakah Elisa memiliki tujuan untuk memperoleh penghormatan diri sendiri karena telah menyembuhkan seorang pahlawan dari Aram? Bukankah ini jauh berbeda dengan Kristus yang menyembuhkan seorang kusta dan berkata, "Ingatlah, janganlah engkau memberitahukan apa-apa tentang hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah perlihatkan dirimu pada imam dan persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan yang diperintahkan oleh Musa sebagai bukti bagi mereka." Bisa kita lihat Markus 1 ayat 44. Kristus tidak berkenan mencari kehormatan dirinya supaya diketahui banyak orang. Ia ingin tetap tersembunyi. Mari kita lanjutkan dan menemukan jawaban. Meskipun Elisa mengatakan, "Biarlah ia datang kepadaku," tetapi faktanya Elisa tidak pernah berjumpa secara langsung dengan Naaman. Yang mengirim utusan guna menyampaikan berita jika Naaman ingin sembuh, ia harus pergi ke sungai Yordan dan membenamkan diri 7 kali. Sesungguhnya ini bukti bahwa Elisa tidak pernah menganggap dirinya penting, yang dikenal secara pribadi oleh orang atau pejabat yang penting pula. Sungguh berbeda dengan orang-orang zaman sekarang, bukan? Bagaimana jika kita berjumpa dengan pejabat penting? Pasti balapan minta foto, lalu dibikin status. Bahkan balapan buat proposal. Ada juga baru sedikit kenal dengan orang penting, buangganya sudah luar biasa katanya. Tahu nggak? Pendeta senior yang luar biasa itu. Iya, yang juga dosen dan pimpinan itu. Dia itu masih Pak D dari temannya, tetangganya, keponakan saya loh. Bercanda saya. Hanya ingin mencerminkan bahwa ada orang yang semacam itu. Bangga sedikit kenal dengan seorang penting. Tapi lihat Elisa, sama sekali tidak bersikap demikian. Ia ingin tetap tersembunyi. Baik. Mari kita lihat bagaimana tanggapan Naaman. Pertama, ternyata Naaman merasa di-PHP-in oleh Elisa. Ia berharap Elisa datang dengan gerakan-gerakan khas dukun di atas penyakit lalu menyembuhkan Naaman. Mungkin seperti di film-film, muncul asap, sinar, dan ia sembuh. Dan jikalau mandi di sungai, bukankah sungai Abana dan Parpar lebih baik ketimbang Yordan? Maka ia pun berpaling dengan panas hati. Perhatikan ini, saudara. Halangan terbesar bagi Naaman dan orang-orang yang memiliki pola pikir sama adalah pikiran mereka sendiri. Pikiran yang mendikte pekerjaan Tuhan. Apa yang mereka pikirkan dan harapkan justru membelenggu mereka sendiri. Maka yang kedua, beruntunglah Naaman ketika disadarkan oleh pegawai-pegawainya bahwa seandainya Nabi memerintahkan hal yang sukar sekalipun, bukankah Naaman akan melakukannya? Dan sekarang adalah perintah yang sederhana. Mari perhatikan lagi. Terkadang kita terlalu berpikir rumit, padahal perlu sesuatu yang sederhana saja. Tuhan tidak menuntut hal yang macam-macam, sederhana saja. Tidak pergi menuju gua yang ada naganya, seperti di film-film, di cerita-cerita anak. Tetapi Naaman disuruh untuk membenamkan diri 7 kali saja. Di sungai Yordan, bukan di Abana yang jauh, karena Naaman sedang ada di Israel. Sungai yang dekat. Dan yang ketiga, maka turunlah Naaman dan membenamkan dirinya di sungai Yordan. Apa yang terjadi? Jawab pertanyaan saya, apa yang terjadi? Ya tentu saja ia sembuh, tapi bukan itu maksud saya. Apa yang terjadi?
Apakah Naaman memuji Elisa? Tidak. Naaman memuji dan mengakui Tuhan. Elisa tetap tersembunyi. Jika saya bertanya kepada Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anakku yang terkasih, apakah saudara percaya Tuhan yang menolong? Anda mengatakan percaya, bukan? Apalagi kalau ketemu langsung dengan pendetanya. Sebelum ditanya malah sudah jawab, "Iya Pak Pendeta, saya percaya, pokoknya percaya." Saudaraku, ukurannya tidak terletak pada apa yang dikatakan mulut, tapi apa yang kita lakukan selanjutnya. Lakukanlah hal-hal yang sederhana, tidak berbelit-belit, seperti Naaman diperintahkan untuk memendamkan diri 7 kali di Sungai Yordan. Konteks kita saat ini mirip. Tetap di rumah pada masa pandemi corona misalnya. Atau pakailah masker misalnya juga. Dan lain sebagainya. Lakukan yang sederhana dan Tuhan berkarya. Amin. Salam Kawilujengan.